Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Antoni dengan NPM 211506186 dari kelas PSTC. Pada video ini saya akan membahas sistem operasi percobaan ketiga, yaitu deadlock. Deadlock ini adalah kondisi di mana terjadi kebuntuan. Kebuntuan terjadi karena dua proses yang menggunakan satu resource yang sama. Nah, di sini terdapat ilustrasi deadlock di mana eh, terdapat mobil yang saling berhenti di tengah ini. Nah, di sini eh, mobil ini diibaratkan proses dan jalan ini kita ibaratkan sebagai resource-nya. Nah, di sini bagaimana supaya mobil ini dapat berjalan normal dengan sesuai jalurnya, yang mobil ini bisa melaju lurus, di sini bisa ke sini, dan mobil yang ini bisa ke sini. Nah, caranya itu dengan menghapus salah satu mobilnya ini, atau dalam sistem operasi itu kita mengenal sebagai release. Nah, di sini ketika salah satu ini proses dilepas, maka proses yang lainnya dapat berjalan dengan normal. Nah, dalam deadlock ini terdapat proses yang menggunakan sumber daya dengan urutannya. Itu yang pertama itu mengajukan permohonan untuk atau request untuk menggunakan resource, kemudian menggunakan sumber dayanya atau use, kemudian melepaskan sumber dayanya itu atau release. Kemudian untuk resource-nya itu sendiri terdapat dua jenis, yaitu resource preemptible, di mana resource jenis ini dapat dilepas dan ketika pelepasannya itu tidak memberikan efek apapun. Kemudian jenis kedua itu ada resource non preemptible. Jenis resource ini ketika kita tidak bisa melepasnya, karena kalau misalnya resource ini dilepas, dia akan terjadi gagal. Nah, langsung saja kita ke programnya. Di sini terdapat 4 program, di mana masing-masing programnya ini kita compile terlebih dahulu dan kemudian dimasukkan ke dalam program listnya. Kemudian setelah programnya masuk ke dalam program list semua, kita masuk ke OS-nya. Kemudian di sini kita menggunakan algoritma round robin dengan 10 tiks dan kecepatan yang paling cepat. Kemudian untuk setiap programnya ini kita buat satu proses. Kemudian untuk melihat resource yang digunakan, bisa kita lihat di bagian view dan klik view resource. Dan untuk proses yang sedang berjalan, kita dapat melihat di sini di proses state, di view proses state ini. Kemudian untuk deadlock-nya dapat dilihat di show deadlock proses. Kemudian langsung kita klik start.
Ini kita lihat di sini terdeteksi deadlock karena di sini resource satu ini digunakan oleh proses satu, tetapi resource satu ini juga diminta oleh proses 4 sehingga resource satu ini digunakan atau diperlukan oleh dua proses atau dua proses ini memerlukan resource satu ini sehingga menggunakan resource yang sama yaitu proses satu. Oleh karena itu terjadilah deadlock. Karena kan proses satu dan proses 4 dia memerlukan resource yang sama yaitu resource satu. Untuk mengatasi deadlock ini kita dapat merilis salah satu prosesnya. Sini saya rilis untuk proses satu. Ini resource satu digunakan oleh proses 4 yang awalnya dia digunakan oleh proses satu. Tadi kan proses satu dilepas jadi langsung digunakan oleh proses 4. Kemudian proses satu selesai digunakan. Lalu di sini juga yang awalnya terjadi deadlock, sekarang ini dia digunakan oleh proses 3. Dan sedikit-sedikit dia menyelesaikan prosesnya sampai selesai. Di sini prosesnya sudah selesai semua. Selanjutnya saya akan menggunakan metode-metode yang ada di sini untuk mencoba apakah metode-metode ini dapat mengatasi deadlock atau menyelesaikan suatu deadlock itu sendiri. Pertama saya akan menggunakan metode disallow and wait. Nah, di sini awalnya tadi ya kan resource satu dipakai oleh proses satu. Kemudian resource satu selesai dipakai, lalu di sini resource 2 dipakai oleh proses 2, selesai dipakai, lalu resource 3 dipakai oleh proses 3, selesai dipakai, kemudian sempat digunakan oleh proses 4, kemudian selesai. Ini resource 2 dipakai oleh proses satu, selesai. Nah, begitu seterusnya. Nah, dengan menggunakan metode disallow and wait ini, jadi uh, program yang awalnya dia terdapat fungsi wait jadi hapuskan, jadi dia tidak terdapat tunggu menunggu lagi sehingga akan langsung diselesaikan. Nah, di sini selesai. Selanjutnya saya akan menggunakan metode disallow circular wait.
Nah, di sini tetap terdeteksi deadlock atau kita dengan menggunakan metode istilah circular wait ini tetap terjadi deadlock karena pada programnya itu dia masih terdapat fungsi wait. Jadi antar prosesnya itu dia sedang tunggu-menunggu. Selanjutnya saya akan menggunakan metode abort processes. Ini awalnya proses proses satu menggunakan resource satu, proses dua menggunakan resource dua, proses tiga menggunakan resource tiga, dan proses empat menggunakan resource empat. Di sini terdeteksi deadlock. Jadi dengan menggunakan metode abort processes ini, deadlock ini dapat teratasi dengan memberhentikan atau menyelesaikan salah satu prosesnya. Nah, di sini resource 2 ini langsung diberhentikan. Kemudian dia lanjut ke kiri ini dia masuk ke request by ini tadi. Jadi request by ini dia langsung menggunakan resource satu. Nah, kemudian di sini resource satu selesai digunakan oleh proses 4 tadi. Selanjutnya sedikit demi sedikit dia akan menyelesaikan prosesnya. Selanjutnya saya akan menggunakan metode preempt resource. Ini terjadi deadlock. Ini kita lihat yang awalnya resource ini dia digunakan 4, digunakan oleh resource 1, resource 2 ini dia selesai lalu masuk ke sini dia. Karena dengan menggunakan metode preempt resource ini sesuai dengan artinya preempt ini dia resource ini dia dapat diambil dari sebuah proses tanpa mengganggu proses lainnya. Jadi dia langsung diambil seperti tadi itu, langsung diambil kemudian akan berlanjut ke proses yang memintanya itu. Nah, seperti yang tadi di sini kan dia resource 4 ini dipakai oleh proses 3. Lalu dia uh, diselesaikan lanjut ke resource 3 ini.
Selanjutnya saya akan menggunakan metode do not detect. Di sini terjadi deadlock, yaitu tunggu-menunggu antar prosesnya. Tetapi dengan menggunakan metode do not detect ini, CPU simulator tidak mendeteksi adanya deadlock. Dengan menggunakan metode do not detect, CPU simulator dia tidak memberikan notifikasi bahwa di sini dia terjadi deadlock. Kesimpulan dari percobaan yang telah saya lakukan, deadlock ini adalah kondisi di mana dua proses menggunakan satu resource yang sama. Ketika resource sedang digunakan, resource ini dia harus menyelesaikan terlebih dahulu, maka dapat digunakan oleh proses lainnya. Atau jika dia diminta oleh proses lain tapi dia sedang digunakan, dia harus merilis dulu proses yang sedang berjalan, baru proses selanjutnya yang meminta tadi dapat menggunakan resource-nya. Dan juga untuk deadlock ini dapat kita atasi dengan menggunakan metode-metode yang tadi, seperti disallow call and wait, kemudian abort processes ini, dan preempt resources. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penerapan metode banker dalam mengelola proses dan resource dalam sistem operasi. Di sini terdapat 5 proses, yaitu proses 0 sampai dengan proses 4, dengan 3 resource, tipe A dengan 10 instance, tipe B dengan 5 instance, dan tipe C dengan 7 instance. Di sini terdapat beberapa tabel, yaitu ada tabel allocation, di mana tabel allocation ini adalah resource yang sedang dipakai oleh proses. Kemudian ini ada tabel max. Tabel max ini adalah resource yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses. Kemudian ada tabel available. Ini adalah tabel resource yang tersedia yang dapat dipakai. Di sini terdapat tabel need, di mana need ini adalah resource yang dibutuhkan oleh proses yang diperoleh dari pengurangan tabel max dan tabel allocation. Langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini available atau resource yang tersedia adalah 332. Dan untuk kebutuhan dari proses 0 itu adalah 743. Nah, jika need-nya ini lebih besar dari available, maka proses 0 ini kita tunda terlebih dahulu. Selanjutnya kita ke proses 1, di mana di sini need-nya itu adalah 122. Nah, di sini need-nya ini kurang dari available, maka kita bisa menjalankan prosesnya. Nah, jika prosesnya itu berjalan, maka dia available-nya ini akan diupdate dengan menambahkan available dan allocation dari proses 1. Nah, kemudian hasil tambahnya ini akan masuk ke dalam update clock yang di sini. Jadi 3 ditambah 2 adalah 5, 3 ditambah 0 adalah 3, dan 2 ditambah 0 adalah 2. Dengan 2. Nah, nilai yang ada di allocation ini dia sudah masuk ke dalam available ini dan mengupdate di update box. Jadi di sini menjadi 0. Selanjutnya kita ke proses 2. Kita cek need-nya, itu need-nya adalah 6, 0, dan 0.
Nah, need-nya ini lebih besar dari update log atau nilai available yang tersedia saat ini. Maka proses 2 ini kita tunda terlebih dahulu. Selanjutnya kita ke proses 3, need-nya itu 011, dan di sini dia bisa untuk berjalan proses 3-nya ini. Nah, selanjutnya kita uh, tambahkan tabel available di siang ini yang sudah diupdate dengan di nilai yang allocation pada proses 3. Jadi di sini 5 ditambah dengan 2 adalah 7, kemudian 3 ditambah 1 sama dengan 4, dan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Dan untuk nilai allocation yang ada di proses 3 menjadi 0. Selanjutnya untuk proses 4, di sini nilainya itu 4, 3, dan 1. Nah, need-nya ini kurang atau lebih kecil dari available yang ada saat ini, yaitu 7, 4, dan 3. Maka prosesnya dapat berjalan. Nah, dengan menambahkan nilai available saat ini dan nilai di allocation pada proses 4. Diperoleh 7 tambah 0 sama dengan 7, 4 tambah 0 sama dengan 4, dan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian nilai allocation pada proses 4 menjadi 0. Selanjutnya, kita ke proses yang ditunda tadi, yaitu proses 0. Di sini kita lihat need-nya 7, 4, dan 3. Sedangkan untuk available yang ada saat ini itu 7, 4, dan 5. Nah, dengan nilai need-nya yang lebih kecil dari nilai available saat ini, maka prosesnya ini dapat dijalankan. Jadi, nilai available saat ini ditambahkan dengan nilai allocation pada proses 0. Jadi, 7 ditambah dengan 0 adalah 7, dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5, kemudian 5 ditambah dengan 0 sama dengan 5. Dan nilai allocation pada proses 0 menjadi 0. Selanjutnya, untuk proses 2, di mana need-nya itu adalah 600. Nah, nilai need-nya ini lebih kecil dari nilai available saat ini, yaitu 755. Maka prosesnya ini dapat berjalan. Dengan menambahkan nilai available saat ini, ditambah dengan nilai allocation pada proses 2. 7 ditambah dengan 3 sama dengan 10. Dan 5 ditambah dengan 0 sama dengan 5. Dan 5 ditambahkan dengan 2 itu sama dengan 7. Dan nilai allocation pada proses 2 menjadi 0. Dan nilai akhir atau nilai available yang ada adalah 10, 5, dan 7. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.